Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan ASN. Kali ini saya akan mengupdate tentang adanya kabar bahwasanya Kemenpan akui gaji ASN memprihatinkan dan oleh karenanya akan memberikan tunjangan berbasis kinerja yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dijanjikan. Nah, namun sebelumnya kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik, kita lihat Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ada informasi terbaru yang saya kutip dari Detikcom bahwasanya ke depan hitungan tunjangan PNS akan diubah yang mana besarannya tergantung dari kinerja ASN yang bersangkutan. Kementerian Pan-RB menyatakan sedang melakukan kajian untuk mengubah sistem tunjangan bagi PNS sesuai dengan hasil kinerja. Nantinya ada kemungkinan tunjangan akan diberikan dalam jumlah yang berbeda meski masih satu golongan. Nah, ini catatannya Bapak Ibu sekalian. Jadi walau satu golongan bisa tunjangannya berbeda. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Pak Alex Denny mengatakan sistem tunjangan akan dibuat seadil mungkin sesuai dengan hasil kinerja. Jumlah tunjangan akan dibuat sesuai dengan kinerja, kapasitas, dan perilaku setiap PNS. Ini tentu nanti dilihat pada aplikasi MySAPK ya. Dengan begitu disebutkan PNS yang rajin dan malas bekerja pendapatannya kemungkinan akan berbeda. Ini sistem reward akan dibuat adil. Kami sudah intens komunikasi dengan Kemenko. Bukan lagi itu pintar nggak pintar pendapatan sama. Nanti ini terkait kinerja, kapasitas, dan perilaku. Disampaikan oleh Pak Alex hari ini. Menurutnya tunjangan harusnya menjadi motivasi bekerja. Namun yang terjadi selama ini justru para PNS merasa aman dan bekerja seadanya karena menganggap tunjangan bagikan tambahan gaji bulanan yang tetap dan masuk dengan sendirinya. Nah, ini memang menjadi kendala di lapangan. Barangkali Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat ya, untuk golongan yang sama apakah Bapak Ibu PNS kurang maksimal dan ada yang memang luar biasa kerjanya, namun tunjangan yang diberikan ternyata sama. Tunjangan-tunjangan ini seharusnya jadi instrumen untuk memotivasi kinerja. Tapi sayangnya bagi para PNS sekarang ini cenderung jadi pendapatan tetap. Jumlahnya tetap, setiap bulan malah jadi hak untuk diterima, bukan mengembangkan diri. Beliau mengatakan Kementerian Pan-RB sedang mengubah sistem PNS menjadi lebih profesional. Bukan lagi bicara disiplin dan sanksi, namun menempatkan reward sebagai pemicu kinerja para PNS. Ya, ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari reformasi birokrasi yang diusung oleh pemerintah sekarang. Di sisi lain, beliau mengatakan selama ini gaji pokok PNS sendiri memang perlu ditinjau kembali. Menurutnya, kalau melihat jumlahnya saat ini memang sangat memprihatinkan. Ini juga barangkali Bapak Ibu sekalian alami dan saya juga alami sendiri. Untuk peningkatan kebutuhan sekarang, biaya hidup itu jauh lebih besar dibanding dengan pendapatan yang kita terima sebagai PNS. Namun di kesempatan itu Bapak Ibu sekalian, Pak Alex belum menyebutkan akan ada revisi ataupun kenaikan gaji pokok PNS. Nah, ini juga sering saya cari-cari terkait informasi akan kenaikan atau revisi gaji ini berdasarkan Undang-Undang ASN. Namun hingga di Oktober ini Bapak Ibu sekalian, anehnya tidak ada satu pejabat pun yang menyatakan tidak akan diubah sistem penggajian dan tidak ada juga yang menyatakan akan diubah sistem penggajian. Jadi saya lebih melihat memang ini masih dalam proses. Kaitan ini akan kita bahas nanti di belakang. Meski kita akan membuat sistem total reward, kalau dilihat gaji pokok ini memang perlu direview. Angka gaji kita pantas kala prihatin. Selama ini memang tunjangan yang menutupinya. Nah, sebelumnya pada APBN 2022 sudah ditetapkan Bapak Ibu sekalian bahwa APBN 2022 untuk reformasi birokrasi ditujukan satu ini adalah mendukung peningkatan profesionalisme, integritas, dan produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua, pengendalian belanja dengan tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aparatur negara. Jadi di poin 2 ini sebenarnya yang paling penting ada pernyataan mempertahankan. Kalau kita lihat kenyataan sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, ya pendapatan yang kita terima dari pemerintah sudah tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari ya. Mudah-mudahan tahun 2022 memang menjadi harapan kita bersama. Lalu 3, melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat. Dan keempat, peningkatan efisiensi belanja pegawai seiring dengan kebijakan digitalisasi. Nah, terkait pemberian tunjangan ini memang di bulan September kemarin Presiden sudah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 ini tentang disiplin pegawai negeri sipil dan kaitannya dengan besar tunjangan yang diberikan kepada PNS. Karena kalau kita lihat di sini acuannya Bapak Ibu sekalian adalah ini menimbang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Ini yang menjadi dasarnya. Nah, hal mana di bagian peraturan ini disebutkan tentang penerimaan tunjangan dan sanksinya, disebutkan di sini jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud ya. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, kemudian pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 9 bulan, dan pemotongan kinerja 25% selama 12 bulan. Ini ada kaitannya dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, jadi akan diakumulasi dalam 1 tahun. Kemudian pada saat rapat kerja antara Kemenpan, BKN, dan DPD kemarin, ya pada saat itu Kemenpan menyampaikan laporan tentang perkembangan reformasi birokrasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Mana di sini kalau kita perhatikan muaranya itu adalah di 2024 ya. Jadi ini sejak 2010 ada proses dibuat bagannya di sini 2014 2019. Nah, kemudian di situ juga Kemenpan menyampaikan perkembangan penyetaraan reformasi birokrasi untuk kementerian lembaga, sekaligus juga di sini untuk 31 pemerintah provinsi ya, yang mana sesuai Undang-Undang ASN seluruh PNS akan diarahkan menjadi jabatan fungsional dan jabatan administrasi. Lalu prioritas yang disampaikan oleh Kemenpan untuk optimalisasi penyerahan birokrasi, ya, di sini ada poin-poin pentingnya disebutkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini adalah percepatan penetapan peraturan Presiden mengenai penyetaraan penghasilan. Jadi dalam hal ini sepertinya pemerintah masih dalam menggodok. Lalu kemudian yang kedua, penyusunan mekanisme kerja yang berbasis fungsional. Ketiga, penyesuaian manajemen kinerja dan revitalisasi SDM untuk mewujudkan SDM profesional. Keempat, pengembangan karir dan peningkatan kompetensi jabatan fungsional. Kelima, penyesuaian butir kegiatan dan karakteristik jabatan fungsional yang lebih fleksibel. Dan yang keenam adalah pengembangan dan optimalisasi untuk mendukung sistem kerja birokrasi yang berbasis digital. Ini Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau kita kaitkan dengan sistem tunjangan berbasis kinerja ini, memang sejak Juli kemarin pemerintah sudah mengarahkan seluruh PNS untuk melengkapi data-data di pemutakhiran data mandiri, yang mana di sini ada satu bagian yang memuat kompetensi dan performa. Ini dimasukkan Bapak Ibu sekalian dari hasil SKP kita ya, atau hasil kinerja kita setiap tahunnya. Ada di sini kompetensi saya, kemudian ini ada bagian integritas, kerjasama, dan seterusnya. Dimuat juga di sini detail pencapaian. Nilai-nilai ini tentu diambil dari hasil kinerja kita setiap tahun dalam SKP. Ya, sampai di sini dinyatakan kelas jabatan, ini performa Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah selesai pemutakhiran ini, BKN akan menetapkan setiap PNS itu terkait level performa kerjanya. Dari sinilah nanti kemudian ditentukan besar tunjangan kinerja yang diberikan. Nah, senada dengan ini sebelumnya di akhir September kemarin, Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani menyatakan bakal mengatur batasan maksimal belanja pegawai atau gaji PNS daerah sebesar 30% dari alokasi APBD. Nah, ini disebutkan batasan ini akan diatur dalam rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disebutkan penguatan aspek ditujukan agar belanja daerah semakin ditujukan untuk hal yang sifatnya produktif dan meningkatkan langsung kesejahteraan. Selain mengatur gaji PNS, juga bakal mengatur besaran minimum belanja infrastruktur ya sebesar 40% disebutkan di sini. Lalu yang paling penting barangkali di sini adalah ke depan Kemenkeu sudah memperketat bahwa penghasilan PNS itu hanya ada gaji dan tunjangan. Tambahan penghasilan yang lain melalui rancangan ini akan diperketat, yang mana Bu Sri Mulyani melihat masih banyak tantangan dalam mengelola belanja daerah. Maka beliau mendorong penguatan belanja daerah dalam rancangan undang-undang harus dilakukan dari tahap perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan, yang memuat ini bentuk penguatannya: satu, penganggaran belanja daerah yang berbasis kinerja, terpadu, dan berkelanjutan. Jadi ini senada dengan yang saya sampaikan di awal tadi ya. Lalu yang kedua adalah implikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan nasional. Ketiga, meningkatkan efisiensi belanja melalui penerapan standar harga. Nah, dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka ada harapan kita ya di tahun 2022 nanti hasil kinerja dari Bapak Ibu sekalian ini akan diberikan tunjangan seadil-adilnya. Jadi yang rajin dan prestasinya luar biasa harus dihargai.
Kemudian yang hasil kerjanya belum maksimal tentu akan mendapatkan sesuai dengan capaian kinerjanya. Semoga tentunya sama-sama kita berdoa apa yang direncanakan ini agar secepatnya berlaku di tahun depan, sehingga keluhan-keluhan Bapak Ibu sekalian terkait peningkatan kebutuhan sekarang yang tidak sesuai dengan pendapatan yang kita terima bisa teratasi. Barangkali ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.